Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah Pak sehat. Gimana juga kabarnya Bapak Pak? Alhamdulillah ya. Baik, sekarang sudah memasuki pendampingan individu ketiga nih Pak Ade ya. Baik, untuk pendampingan individu 3 ini, fokus pendampingannya yang pertama mengenai refleksi hasil survei ya. Feedback 360 derajat, itu penilaian sendiri ya tentang kompetensi guru penggerak maupun juga dari rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah dan juga siswa. Kemudian diskusi mengenai rencana penerapan pembelajaran sosial emosional yang telah dipelajari di modul 2.2. Kemudian selanjutnya mengenai diskusi hasil Lokakarya 2 mengenai keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Barangkali itu yang akan kita lakukan pendampingan. Sudah diisi Pak Ade yang surveinya? Yang surveinya Alhamdulillah Pak, untuk yang siswa udah, itu tanggal 30 Agustus Pak udah di-upload. Ya, udah di-upload juga? Udah di-upload juga Pak, Alhamdulillah. Dalam kegiatan pendampingan ini kita akan lakukan 4 jam pelajaran, artinya 4 kali 45 menit. Kalau sekarang waktunya jam 9, berarti sekitar jam 12 kita berakhir dalam kegiatan pendampingan ini. Kemudian dalam 1 bulan terakhir ini, apa yang telah dilakukan oleh Pak Ade dalam pembelajaran di modul, di LMS maksudnya? Di LMS Alhamdulillah dimulai dari modul awal Pak. Modul awal. Di modul awal panginten di filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian tentang penerapan disiplin positif. Dan alhamdulillah di disiplin positif itu Pak udah diterapkan berkaitan dengan segitiga restitusi, alhamdulillah udah diterapkan. Yeah. Dan alhamdulillah terutama yang di Ade Wali Kelasin berjalan dengan lancar Pak, alhamdulillah amin. Kemudian kesepakatan kelas itu atau kegiatan kelas itu di awal tahun Pak udah diterapkan dan disebarkan juga ke rekan-rekan. Dan alhamdulillah ada yang melaksanakan juga untuk kesepakatan atau kegiatan kelasnya. Karena emang tujuan Ade ketika udah ada mendapatkan ilmu langsung disebarkan, dibagi-bagikan tanpa menunggu selesai pendidikan Ade dulu. Biar nantinya lebih apa namanya? Lebih enak gitu Pak. Yeah. Jangan sampai nanti udah lupa baru Ade takut lupa. Kemudian berkaitan dengan visi dan misi, waktu itu emang belum ada tindak lanjutnya Pak. Belum ada diskusi lagi berkaitan dengan visi misi sekolah. Mungkin next di kemudian hari panginten berkaitan dengan visi misi sekolah dikaitkan dengan visi guru penggerak Pak. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Ade ya telah melakukan pembelajaran di LMS. Juga mungkin sudah dilakukan kegiatan ini ya bersama teman-teman. Ya, kalau dukungan dari teman-teman gimana? Alhamdulillah Pak, berdasarkan kemarin ada itu kan ngasih ini untuk umpan balik ke 5 orang dan pengennya sih lebih, tapi udah 5 dulu aja. Dan alhamdulillah emang responnya positif. Dimulai dari rata-rata sih Pak, rata-rata itu 4, hanya beberapa poin yang 3 mungkin dari pengembangan kompetensi Ade sendiri sebagai calon guru penggerak. Kemudian untuk perilaku yang harus dilanjutkan, perilaku yang harus dihentikan, kemudian perilaku yang perlu dilakukan, yang mulai dilakukan. Itu juga alhamdulillah masukannya dari rekan-rekan juga sangat bagus Pak. Di sini misalnya untuk perilaku yang terus dilanjutkan, komunikasi yang baik terhadap rekan guru, kreativitas dalam pembelajaran. Ini dari Bu Nunung. Kemudian yang harus dihentikan, sikap yang membuat anak tegang ketika pembelajaran di kelas. Mungkin dulu ada emang yang namanya matematika Pak, rada-rada anak bikin pusing mungkin. Itu harus dan ada berusaha untuk biar anak gak tegang gimana. Jadi setiap pembelajaran ada selalu ngasih ice breaking. Kebetulan dari 5 kelas yang ada pegang Pak.
Kemudian yang harus dilakukan, yang mulai perilaku yang perlu CGP mulai lakukan, membuat pelajaran matematika lebih menyenangkan bagi siswa. Nah, itu juga udah mulai Ade terapkan, dimulai dari kelas 7 A, B, sama kelas 8 F, G, H. Itu aja mungkin Pak, Ya, salah satunya. nah baik, coba kita masuk ke kegiatan inti pendampingan. Tadi sudah dibacakan salah satu dari teman sejawat Pak Ade mengenai umpan balik, refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat. Coba ceritakan juga kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik, terus yang perlu ditingkatkan. Itu yang analisis yang Pak Ade dulu yang analisis diri coba. Ini versi Ade sendiri ya Pak Punten, yang ada yang perlu sebetulnya ada di sini kemarin dan di awal orientasi itu mengisi ya Pak, mengisi dan rata-rata emang di angka belum dilakukan dan mulai dilakukan. Itu di orientasi dan alhamdulillah ini berdasarkan Ade yang ada isi itu alhamdulillah udah ada di angka 3 sering dilakukan dan konsisten Pak. Itu udah mulai ada peningkatan. Ini menurut Ade sendiri yang itu saya bertanya kepada murid itu udah konsisten berpihak mengaji. Kemudian yang perlu ditingkatkannya itu mungkin dengan orang tua Pak, dengan orang tua itu Ade baru di sini kompetensi di mana ya Pak? Nah, melibatkan orang tua Pak. Di sini kebetulan dengan orang tua Ade sebagai wali kelas juga baru memulai, jadi ada membuat sebuah grup Pak, grup WA khusus orang tua, di mana di sana ketika ada permasalahan baik itu tidak masuk ataupun misalnya ngebolos itu langsung di sana Pak, baik berizin atau sakit, jadi biar ada komunikasi antara wali kelas dengan orang tua murid. Nah, itu juga ada ngobrol sama rekan-rekan, ada grup nggak dari wali kelas masing-masing, ada yang membuat, juga ada yang tidak. Ada menyarankan sok mangga yuk buat biar komunikasi antara orang tua dengan wali kelas lebih leluasa. Di samping grup guru kemudian dengan murid dengan wali kelasnya itu jadi terpisah Pak, biar orang tua tidak diikut di sana, jadi khusus antara wali kelas dengan orang tua. Itu mulai ada tingkatkan. Kemudian mungkin yang ini Pak, nah saya menyediakan kesempatan bagi orang tua murid untuk hadir di sekolah sebagai tamu, itu sebagai guru tamu ya. Itu. Misalkan ada orang tuanya yang menjadi polisi atau misalkan bekerja di tenaga kesehatan, atau mungkin juga bisa juga yang pertanian juga bisa Pak Ade. Jadi misalkan diundang ke sekolah memberikan materi misalkan mengenai kesehatan, misalkan kalau orang tuanya itu menjadi tenaga kesehatan, misalkan jadi polisi bisa, misalkan untuk memberikan apa itu motivasi pengen buat peserta didik yang lain gitu Pak. Kalau misalkan pertanian bisa misalkan cara bercocok tanam yang baik. Berkaitan dengan orang tua lagi Pak. Menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid dan masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Itu yang belum ada maksimalkan di sana Pak. Kalau berkaitan dengan pengembangan terhadap rekan sejawat, alhamdulillah Pak, emang dari awal juga udah ada mulai kembangkan. Dimulai yang terakhir kemarin tuh berarti ada mengadakan webinar Pak, itu benar-benar sangat-sangat nekat dan alhamdulillah terlaksana. Di diseminasi disiplin positif itu yang ada ketahui itu dari hasilnya Pak Usep itu hanya 2 Pak yang mengadakan webinar yang ada ketahui. Itu Ade sama Ibu Neng Pak. Dan kebetulan Ade menggunakan kombel Ade di PMM, jadi Ade memanfaatkan di sana untuk buat jadwal webinar dan mengadakan, ada sertifikatnya. Alhamdulillah Pak, itu kalau menurut versi Ade dan umpan balik ke rekan-rekan juga alhamdulillah hasilnya positif. Untuk yang pertama kalinya itu ada webinar, Ade nekat, bener-bener nekat Pak. Itu alhamdulillah dari luar Pulau Jawa itu ada 3 orang Pak yang hadir dari awal sampai akhir itu 3 orang. Dari Tangerang juga ada,
dari Cirebon, Bandung juga ada Pak. Kurang lebih ada 65 peserta Pak. 65 peserta, alhamdulillah itu untuk pertama kalinya. Dan emang itu di jam-jam segitu tuh di hari Jumat malam Sabtu, jamnya rata-rata webinar. Dan alhamdulillah lancar sampai akhir itu yang dan kebetulan juga Pak kemarin tuh ngobrol lagi sama rekan-rekan. Ini gimana buat webinar? Apakah udah stop atau gimana? Masukan dari rekan-rekan, alhamdulillah Pak Ade ngadain webinar lagi, tapi yang jamnya itu durasinya berbentuk diklat selama 3 hari. Itu juga, oh masukan ya siap, Ade langsung kabarkan lagi ke Bapak Kepala Sekolah, Ade udah menyampaikan, ya katanya sok mangga aja, cuma nanti pembicaranya harus 3 Panginten. Ya Ade kalau Ade mah insya Allah siap, dan mungkin di sini juga udah ada GP Pak 2 orang. Mungkin salah satunya itu pembicaranya GP 2 orang dan Ade rujukannya itu ke Ibu Pera. Biar artinya pembicaranya Bu Pera 1, yang 2-nya GP Panginten. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan sebelum bulan Desember Pak. Pengembangan diri dan orang lain ya? Iya, harus Pak. Dan orang lain. Sekarang ada lagi yang perlu dikemukakan Pak Ade dari kompetensi menurut Pak Ade sendiri tentang kompetensi guru penggerak, menurut asesmen yang menurut Pak Ade yang harus diperkuat lagi tuh Pak. Ya itu aja mungkin Pak yang berkaitan dengan orang tua. Ade belum memaksimalkan. Kalau insya Allah berkaitan dengan murid, dan alhamdulillah ini umpan balik dari murid. Coba yang kalau dari murid gimana? Ini yang umpan balik dari kemarin dari murid, alhamdulillah Pak rata-rata ada yang ngambil sampel 5 murid, 5 kelas juga dari yang Ade ajar, dan alhamdulillah emang rata-ratanya bagus responnya bagus, rata-rata 3-4 pengalaman Ade mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu. Ada ungkapan misalnya waktu dulu saya pernah mengikuti kegiatan KMD misalnya, kemudian dulu pernah, kenapa tujuan menyampaikan itu, karena biar anak-anak termotivasi, oh ternyata Bapak nggak diem aja gitu, ada yang harus digali kompetensi lainnya. Misalnya kegiatan CGP juga ada sampaikan ke anak-anak biar nantinya tidak, ketika ada seperti hari ini ada pendampingan, kebetulan ada juga ada jam, kebetulan di kelas 8F, jadi ada sampaikan, ini bukan Bapak nggak main, Bapak nggak kemana-mana, Bapak sedang pendidikan untuk pengembangan kompetensi Bapak dan akan dikembangkan ke kalian juga. Gitu. Kita eksplor bagaimana di elaborasi Pak Ade mengenai pernyataan berikut ya. Siap. Kebetulan Pak Ade di sini kayak semacam catatan kecil diary mungkin ya Pak. Jadi kebetulan juga emang dibuat aksi nyata juga waktu itu dan lolos validasi. Jadi setiap pembelajaran tadi punya catatan Pak. Oh di kelas 7 umpan baliknya kayak gini, catat. Di 8F kayak gini, jadi catat. Jadi setiap kelas itu punya catatan kecil loh Pak. Jadi apa kekurangannya, apa kelebihannya, kemudian apa sih keinginan mereka buat pertemuan berikutnya. Jadi punya catatan biar nantinya, oh iya buat 7A dengan 7B kebutuhannya berbeda, walaupun satu jenjang, tapi ada bedakan. Dan ada bilang ke anak-anak, kamu jangan rasa dibedain karena emang kebutuhan kamu beda-beda setiap kelas. Selanjutnya guru bertanya kepada murid-murid apakah cara mengajarnya menyenangkan dan mudah dimengerti. Ini sudah dilakukan atau gimana Pak Denny? Nah itu kan setiap refleksi Pak, setiap refleksi pembelajaran ada selalu mengatakan ke anak-anak bagaimana pembelajaran dengan Bapak hari ini, kemudian maunya minggu depan seperti apa, apakah tetap seperti ini untuk materi yang sama atau berbeda. Dan alhamdulillah dari ambil contoh kelas 7 Pak, yang 2 kelas itu jawabannya selalu berbeda. Pak, saya mah pengennya kayak gini buat pertemuan berikutnya biar lebih seru lagi. Kelas B, Pak, ice breakingnya jangan itu lagi, nanti beda lagi. Jadi alhamdulillah, jadi responnya bagus dari kelas 7, walaupun emang kelas 7 Pak siang hari, itu ditangani ereng-erengan, jadi emang harus banyak aktivitas yang membuat mereka lebih menyenangkan. Guru mengajak guru lain untuk melihat cara mengajarnya. Pernah? Gini Pak, gimana? ada ke beberapa waka juga, terutama ke siswaan juga pernah begini. Bu, nanti besok atau lusa lihat
saya sedang ngajar walaupun tidak dipantau kayak ini seperti supervisi, minimal ngelewat aja, ngelewat dan lihat itu ke beberapa rekan udah ada utarakan. Ya ada yang emang ketika ada ngajar ngelewat sambil nengok aja, itu juga udah pernah ada usahakan untuk menyampaikan itu. Kalau ada yang nggak benar, tegur aja, ini nggak benar, ngajarnya harus kayak gini gitu. Itu ada sangat-sangat terbuka masukan dari rekan-rekan. Itu di absen kecil beda lagi kan antara absen kalau diary ada itu nggak dibawa ke kelas setelah mengajar jam istirahat catat. Catat kalau itu kan bawa absensi. Ada mungkin dengan kode Pak, siap punten misalnya buat anak yang ini loh kemampuannya udah lebih selain di asesmen diagnostik kan lihat perkembangannya. Jadi di absen itu dikasih tanda hanya adik yang tahu kodenya gitu. Dikasih kode misalnya ini oh ada peningkatannya tandanya misalnya bintang. Ada checklist, ada silangnya 1, artinya ada peningkatannya 1, ada 2 dan seterusnya. Ketika udah sampai 5 berarti di kelompok itu udah dipisahkan lagi ke kemampuannya lebih tinggi. Itu jadi perilaku dan kegiatan murid selama di dalam kelas itu kita dapat memantaunya gitu dengan adanya catatan tersebut. Siap. Kemudian guru menceritakan pengalamannya mengikuti acara-acara pengembangan diri, seminar, pelatihan, kursus. Nah kalau tadi kan ke guru, pernah nggak ke murid misalkan Pak Ade mengikuti pelatihan, hasilnya itu di pengalamannya itu diceritakan kepada murid. Alhamdulillah Pak, selain tadi ke rekan guru juga berkaitan dengan KMD, dengan seperti pelatihan kebetulan ada pernah juga di PMR, jadi ada pernah mengikuti kegiatan di PMR, jadi anak-anak yang ikut PMR biar termotivasi, jadi ceritakan, pernah mengikuti di kelas matematika di provinsi di Cirebon juga ada ceritakan, kenapa? Karena emang Bapak harus haus akan dengan pengetahuan, jadi biar kamunya sebagai murid juga jangan hanya diam, jadi harus mencari pengetahuan yang harus lebih. Seperti sekarang juga yang kegiatan CGP ada ceritakan juga sama mereka. Bapak lagi pendidikan selama 6 bulan, berakhir Desember itu ceritakan barangkali misalnya di kelas ini ada gangguan, bukan ganggu, Bapak nggak kemana-mana, Bapak hanya menjalankan pendidikan Bapak. Kalau hari Sabtu loka nggak mengganggu, hanya di sini. Kemudian kemarin waktu ikut PPG juga ada utarakan, Bapak pendidikan selama 3 bulan. Kemudian ini juga berkaitan dengan keprofesionalan sebagai seorang guru, diutarakan ke murid-murid ada Pak. Nah gitu ya, diceritakan pengalaman-pengalaman, mungkin ada pengalaman yang menarik gitu Pak Ade. Boleh diceritakan ke murid ya. Guru membantu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari kelas berbeda. Misalnya gini Pak, tadi berkaitan dengan kebutuhan murid juga kan Pak Ade dibeda-bedakan, kebutuhan kelas 8 itu 3 kelas, F, GH. Jadi anak-anak kebetulan ada kemarin mencoba untuk mengelompokkan berdasarkan cita-citanya untuk awal. Nanti juga insya Allah juga udah ada pecah lagi tuh berdasarkan cita-cita. Jadi anak-anak ketika ada tanya, kamu ngobrol nggak dengan kelas, misalnya ada di kelas 8H, ngobrol nggak sama 8F sama 8G? Dia apa nanyain gimana pembelajaran belajar yang Pak Ade, kemudian di kelompok ke itu suka bertanya dan ngobrol-ngobrol, alhamdulillah bertanya rekan-rekannya Pak. Guru mengajari kami cara membantu teman lain untuk belajar. Ini gimana nih Pak Ade? Nah kebetulan ini kalau di 8F, jadi anak ada yang punten, ada yang dia lambat belajarnya, lambat memahaminya. Jadi lambat memahami pelajaran, tapi dia dengan visual, audio visual punten, dengan gambar dan visualnya. Kamu belajarnya kumaha kayak gini Pak, kamu enaknya di mana? Udah sama teman saya, ya udah kamu bisa by phone, bisa di grup kamu yang suruh bikin khusus, tidak ada adik, tidak ada wali kelas, tidak ada guru, khusus untuk grup 8F saja. Itu khusus, tapi kamu jangan yang nge-share yang aneh-aneh, kamu buat berbagi satu sama lainnya. Itu grup khusus, tidak ada didampingi sama wali kelas. Yang penting terkontrol buat kamu curhat-curhatan masalah pembelajaran seperti apa, dan alhamdulillah itu berjalan Pak, saling berbagi mereka.
Guru memberikan kami cara efektif belajar di rumah. Gimana nih elaborasinya? Gini Pak, misalnya ada Pak orang hese tidak berkaitan dengan matematika. Ada yang Pak orang hese belajar matematika bahasa Inggris. Kamu gurunya siapa? Ini enak nggak enak? Tapi Pak, saya ada kesulitan dengan bahasa Inggris. Ya kamu coba, kamu suka musik nggak? Suka dengarkan musiknya. Sekarang kan menggunakan gadget, dengarkan musik bahasa Inggris, kemudian kamu translate per katanya. Nanti kamu sambil mendengarkan musik, sambil ketika udah suka sama musik, berjalan nantinya. Dan pernah coba? Iya Pak, jadi saya per huruf. Tapi Pak beda sama dengan yang itu kan kayak gini. Kamu bahasa Indonesia nyanyi dengan lagu musik dari Indonesia, sama nggak kalimatnya? Beda, ya itulah mungkin apa namanya? SPO-nya mungkin gitu. Kata kerja kali itu ya sama aja. Kalau bahasa Inggris berarti bahasa Inggris pasar, kalau bahasa Indonesia pasar dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu aja yang membedakan. Minimal kosakata bahasa Inggris kamu pembenarannya banyak. Guru meminta kami bergantian menjadi ketua kelompok nih dalam pembagian kelompok, bisa ini gantian. Nah, itu alhamdulillah Pak gini. Nah, kebetulan ini terjadi di kelas 7A yang ada ajar. Kebetulan kemarin kan berdasarkan diagnosis awal itu ada yang mengelompokkannya selain cita-cita. Kelas 7 bukan cita-cita Pak Bundan. Kelas 8 yang cita-cita. Kelas 7 itu diagnosis awalnya berkaitan dengan kemampuan mereka di perkalian dulu Pak. Kebetulan ada yang satu tim itu emang udah menguasai, dan itu ditunjuk lagi. Awalnya Pak orang nggak mau jadi kelompok, itu aja. Besok mangga silahkan untuk kelompoknya digilir, nanti pertemuan berikutnya atau di bulan berikutnya Bapak akan pecahkan berdasarkan tingkat punten. Ada selalu bilang ke anak, bukan Bapak membedakan punten bisa atau enggaknya, tapi kamu kalau yang udah bisa dipelajari ini bosan nggak? Iya Pak, saya harus levelnya lebih naik sedikit. Yang ini ada yang punten 2 kurangi 3 kurangi 2 aja, ada yang masih blank. Itu juga punten emang kewajiban adek. Jadi dipisah-pisahkan, dan kelompoknya itu rolling Pak, duduknya juga insya Allah bulan kesepakatan bersama kelas 7 Oktober itu udah di rolling. Kemudian guru menceritakan pengalamannya mengikuti organisasi atau komunitas profesi guru. Nah, misalkan itu. Nah, kayak kemarin kayak tadi ada katakan berkaitan dengan PPG kemarin, ada menceritakan kemarin Bapak mengikuti PPG dengan tujuan untuk profesional Bapak, di mana kemampuan Bapak itu harus sesuai dengan bidang saya. Harus tepat ke sasaran kamu sebagai murid. Jangan sampai Bapak ngajarnya itu aja, nggak ada metode atau media yang harus Bapak gunakan. Nah, kenapa Bapak mengikuti ini? Karena sesuai dengan kebutuhan kamu dan tuntutan dari Bapak sebagai pendidik untuk lebih sesuai dengan zamannya kamu aja gitu. Nah, terus guru terlibat aktif sebagai panitia di acara sekolah. Nah, gimana Pak De nih? Nah, alhamdulillah emang bukan kemarin ya. 2 tahun ada vakum, Pak. 2 tahun kemarin sebelum ikut CGP vakum panitiaan, dan 2 tahun ke belakang itu emang ada nggak pernah nonstop. Semua kepanitiaan itu ada pernah ikutin, semua pembina juga udah ada ikutin, termasuk kegiatan di LDKS-nya, MPLS-nya. Setelah 2 tahun vakum, alhamdulillah setelah dari wali kelas kemarin ikut CGP, masuk lagi, dan di P5 kemarin juga terlibat ya Pak. Iya. Nah, guru menceritakan pengalamannya bertemu guru-guru dari sekolah lain. Misalkan pada saat lokakarya kan kita bertemu, atau misalkan MGMP, pernah nggak diceritakan ke siswa gitu? Terima kasih banyak Pak. Itu emang Ade selalu emang sebelum dimulai atau pas refleksi setelah anaknya jawab itu suka menceritakan pengalaman yang baik, itu yang menarik ataupun yang berkaitan dengan kesedihan. Kesedihan itu artinya gini loh, perjuangan seorang guru, seorang pendidik nggak mudah untuk keprofesiannya. Harus kegiatan ini, kegiatan itu. Buat apa? Buat pengembangan diri Bapak sendiri dan diterapkan ke kamu. Itu selalu ada ceritakan, disisipkan, baik itu di awal, di motivasi ataupun di refleksikan. Guru menceritakan apa yang ia pelajari dari organisasi
atau komunitas profesi guru yang beliau ikuti? Kalau yang terakhir kemarin di kebetulan yang masih hangat itu PPG dan CGP, jadi dia menceritakan kemarin Bapak Lokakarya di sana di Lokakarya 2 itu Bapak sebagai menjadi sebagai kamu menjadi sebagai murid dan rekan Bapak menjadi guru. Gimana posisi murid itu seperti apa kebutuhannya terhadap gurunya dan rekan Bapak menjadi sebaliknya Bapak menjadi gurunya, rekan Bapak menjadi muridnya. Itu selalu diceritakan juga. Nah, kemudian guru menghargai perbedaan agama, suku, status selama mengajar. Pernah ini? Nah, kebetulan Pak Punten di sekolah di sini tiap tahun emang Punten tidak maksud berkaitan dengan agama mungkin ya Pak. Selalu alhamdulillah ada yang non muslim, selalu ada itu satu dan emang saudara-saudaranya. Kalau kemarin itu satu perempuan, yang sekarang itu ada di kelas 7 perempuan 1, kelas 8 laki-laki 1, dan kebetulan ada mengajar waktu di kelas yang sekarang kelas 8, punya kelas 7. Alhamdulillah tidak membedakan dan rekan profesi ada juga ada. Jadi alhamdulillah di sini tidak membedakan. Dan kebetulan juga kemarin ada di aksi nyata ada di PMM itu tentang berkebinekaan global Pak. Itu dibuat aksi nyata berkaitan dengan game sebuah permainan di mana di sana ada yang membuat pertanyaan kurang lebih ada hobi, kemudian kamu lahir di mana, kemudian agama apa, dan alhamdulillah dengan keberagaman ini saling menghargai, terutama guru ke murid itu lebih mengarahkan buat rekan-rekan murid yang lainnya jangan ada perbedaan, semuanya kita sama. Perbedaan kita hargai, kita hormati mereka. Iya. Terus guru mampu mengelola kelas dengan tenang dan sabar. Nah. Itu Pak berkaitan dengan sabar. Ada berusaha untuk sabar, tapi ada kalanya manusiawi berkaitan dengan emosional. Mungkin apalagi di kelas 7 Pak. Di kelas 7 ada udah siang pagi hari udah ngajar jam pagi. Kemudian siang misalnya ada kegiatan. Kemudian pas mau masuk kelas berantakan. Kemudian anak-anaknya rice, rusuh gak karuan. Kadang-kadang suara tinggi adik keluar semuanya Pak. Itu mungkin salah satu bisa dikatakan bagi adik sok rapi mungkin ya. Suara ditinggikan gimana sebetulnya kembali ke kesepakatan yang kita buat anak-anak. Kamu ingat nggak kesepakatan yang kita buat? Kenapa kelas dalam keadaan berantakan kemudian suasana nggak nyaman, ricuh. Akhirnya mereka juga dengan punten dengan nada suara ada tinggi, mereka diam dan menyadari dan ada juga minta maaf waktu itu juga kenapa suara tinggi karena emang gosok rapi mereka juga, tapi nggak selalu. Alhamdulillah. Guru mengajarkan dan mencontohkan hal-hal baik seperti sopan, santun, ya, kejujuran, tanggung jawab dan lain-lain selama mengajar di kelas nih. Nah, memberikan contoh itu juga nggak Pak ini? Terima kasih banyak Pak izin menjawab. Kemudian untuk berkaitan dengan ini, Ade baik di kelas 7, di kelas 8 terutama yang Ade ajar itu apalagi yang udah kelas 8 itu udah memahami gimana Ade mengajar. Kalau kelas 7 kadang-kadang ketika dia telat masuk ke kelas itu colonong ke jero, masuk aja nggak pamit, nggak salam, nggak ketok pintu. Ade untuk beberapa menit diamkan dulu, kemudian Ade ingatkan, punten nak dari mana tadi? Dari luar Pak, dari misalnya dari kamar mandi. Ini punten, ini tempat manusia ya. Ini bukan bukan kandang ayam, bukan kandang kambing. Jadi ketika masuk ke ruangan itu minimal kamu izin, kemudian ketok pintu, ucapan salam. Mereka langsung, oh iya Pak, maaf, minta maafnya bukan ke Bapak, tapi kamu harus menyadari bahwa ini adalah perlu attitude kamu dijaga. Punten ada selalu mengingatkan lebih baik attitude-nya bagus dibandingkan ilmu pengetahuannya tinggi. Attitude yang harus kamu pegang teguh. Dengan attitude, insya Allah daripada awas jangan sampai disebut 2 kali. Pinter-pinter, tapi attitude-nya nggak bagus. Itu yang ada selalu ingatkan ke
Iya. Kemudian guru memberikan kesempatan yang merata kepada setiap murid di kelas untuk berpendapat dan menjawab pertanyaan. Nah, ini kaitannya juga dengan kebetulan kalau keyakinan kelas itu di kelas yang ada boleh kelasin, kalau keyakinan kelas berdasarkan pelajaran ada itu dibuat Pak. Jadi di sini untuk menghargai, di sana ada kesepakatan menghargai juga dikaitkan dengan pendapat orang lain. Jadi buat mengungkapkan, jangan coba-coba ketika teman kamu lagi ngomong ada kesepakatan menghargai. Sok enggak pendapat, ungkapan apa yang kamu ungkapkan, jangan pernah satu kuncinya. Jangan pernah malu apalagi takut. Ya. Berkaitan dengan kembali ke yang sebelumnya Pak, kejujuran dan tanggung jawab ya. Itu juga sama diterapkan. Untuk kejujuran, Ade selalu dari dulu sebelum mengenal yang namanya restitusi, itu konsepnya kejujuran Pak. Pendapat jujur maka silakan. Sejujur-jujurnya nggak bakal ada yang marah. Karena punten rata-rata anak kan punten bukan menyalahkan orang tua ya Pak. Kadang-kadang ada orang tua yang ketika mereka jujur malah dicarikan. Misalnya, Neng Jang tadi kamu ngaji nggak? Enggak. Carikan. Padahal nggak tahu alasannya seperti apa. Jadi kalau bersama sama adek itu punten bahasa kasarnya mau ngebolos kek, mau loncat pagar ke coba sekarangnya, biarkan mereka mengungkapkan apa alasannya. Setelah dicari alasannya, kemudian mungkin ada pernah melaksanakan, baru tahu segitiga restitusi di CGP ini, padahal udah pernah dilaksanakan. Nah, di sana anak akhirnya jujur dan mereka alhamdulillah meminimalisir pengulangan kembalian yang sama Pak. Kemudian Bapak nih Pak Ade datang datang ke kelas tepat waktu nih. Alhamdulillah berusaha untuk tepat waktu, terkecuali mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang mendadak ataupun ketika ada tugas di luar, mungkin pasti ada yang memberikan tugas kepada langsung ke KM ataupun tiket Pak. Kemudian saat saya atau teman-teman melakukan kesalahan, guru akan mengajak kami berdialog tentang kesepakatan atau keyakinan kelas dan meminta solusi dari kami untuk memperbaiki keadaannya. Ini udah dilakukan Pak Ade? Alhamdulillah Pak, Ade selalu berusaha untuk berkomunikasi baik itu dengan wakil kesiswaan, terutama dengan wakil kesiswaan itu Ade selalu berkomunikasi, meminta saran beliau. Bu gimana ya kalau misalnya kejadian kemarin kan ada kesepakatan kelas itu berkaitan dengan make up punten Pak. Make up anak putri kan tidak, apalagi seusia SMP itu ada yang punten make upnya sampai tebal, lipstiknya sampai yang menurut eyeliner, eyeshadow itu kan kesepakatannya make up natural, artinya yang sewajarnya aja. Mungkin kalau itu hanya pelembab bibir saja, nggak pakai yang warna-warni. Nah kebetulan ada beberapa murid, terutama di kelas 8F waktu itu emang berhiasnya wow, menor lah Pak. Kemudian dapatlah kena itu si perawat kelapa make upnya. Ada razia, masih ada di laci adek, ngobrol sama anaknya dan konsultasi juga sama wakil kesiswaan. Ini gimana anak? Ya udah, sok mangga tindak lanjut aja. Sama guru BK juga ada ngobrol, sok mangga tindak lanjut. Yang pasti besok atau lusa jangan sampai kejadian lagi. Dan alhamdulillah itu sudah kejadian. Dan ada selalu mengatakan ke murid, kamu tuh bukan tidak boleh bermake up enggak, tapi suatu saat kamu ada event berkaitan dengan minat kamu, ikutin. Kebetulan kemarin itu ada event di 17-an, kaitannya dengan P5 ada lomba make up Pak. Karena emang barangkali dengan anak bermake up mungkin kebutuhannya itu Pak. Alhamdulillah panitia diadakan dan kebetulan anak buah ada yang kena razia itu. Mau nggak mau kamu kembangkan bakat kamu ikutin lomba make up itu. Akhirnya dia ngikutin Pak. Dan alhamdulillahnya dia dapat juara kedua Pak. Artinya di sana mungkin potensi dan minatnya di sana. Siapa tahu besok atau lusa kamu jadi make up artis yang hebat. Dia selalu bilang gitu. Alhamdulillah tersalurkan itu dari segi yang tadinya mungkin bisa dikatakan negatif, alhamdulillah jadi positif. Jadi tetap solusi itu dikembalikan kepada
Siswa ya Pak. Kemudian Bapak Ibu Guru mengajak saya dan teman-teman untuk menjaga kebersihan dan keamanan di kelas dan sekolah. Gimana nih? Nah, alhamdulillah Pak, untuk masalah kebersihan emang sangat-sangat tanggung jawab kita semuanya sebagai warga SMP 1. Dan untuk mungkin sekarang berkaitan kebersihan, kalau dilihat sekarang mah mungkin udah kondusif Pak karena lagi perehaban. Ya. Dan sebelumnya emang ada Jumat bersih itu selalu diterapkan karena dalam 1 minggu itu rolling Pak, ada Jumat bersih, ada Jumci dan ada pembiasaan sholat duha. Jadi selang sekar. Ini kebersihan, Jumci minggu depan duha. Dan dalam selain Jumci juga emang terutama di pelajaran AD itu bukan kewajiban piket, tapi kesadaran kalian masing-masing untuk bertanggung jawab di kelasnya. Itu yang AD terapkan, terutama di kelas 8F dan beberapa kali alhamdulillah mendapat juara kebersihan juga Pak 8F. Jadi alhamdulillah tanggung jawabnya sudah mulai tumbuh. Kemudian Bapak dan Ibu Guru menyediakan buku bacaan dengan mudah ya, dan dapat kami baca baik di kelas maupun di pinjam. Ini bahan bacaan. Pak Ade jadi wali kelas nggak? Ya mohon Pak Ade kebetulan wali kelas 8F dan kebetulan alhamdulillah perpustakaan kebetulan ada dan dimanfaatkan ketika anak-anak butuh dengan bacaan tersebut. Ada di pembiasaan kan literasi sebelum direhab karena emang posisinya direhab, jadi jadwalnya nggak, pembiasaannya dikurangi Pak karena berkaitan dengan tempat. Itu selalu disediakan di perpustakaan, mau pinjem mangga silahkan. Dan kebetulan emang kemarin Pak pun ini bukan ngada-ngada lagi, kemarin sewaktu hari Jumat kebetulan dengan 8F ada bilang, anak-anak kamu di sini ada nyaah tuh di depan ada lemari kosong, nanti kita beresin. Di bulan Oktober kita buat perubahan, kemarin udah di bulan September udah buat perubahan, di bulan Agustusnya. Oktober diusahakan kita buat PPRN lah. Kamu jangan beranggapan nanti kalau kamu pindah kelas ketika kelas baru ada, jangan bilang rugi. Akan membuat pojok baca di depan sana. Itu akan dibuatkan insya Allah dari teman-teman, dan ada yang menyarankan ke anak-anak jangan yang maha-maha, gunakan limbah di sekitar kamu aja, kita modif menjadi pojok baca yang benar-benar mau sambil rebahan mau sambil tidur dan istirahat, yang pasti dirawat sama kamu sendiri, kamu yang buat, kamu yang rawat. Bagus ya Pak ya. Kemudian saya merasa guru mendengarkan masukan kami terhadap keputusan yang beliau ambil, termasuk cara beliau mengajar. Masukannya pernah ada, misalkan masukan dari siswa nih, terus oleh Pak Ade itu didengar, kemudian dilakukan. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah pertanyaannya. Itu kebetulan ada direfleksi juga, direfleksi anak secara pembelajaran. Minggu depan atau pertemuan berikutnya belajar kamu dengan Bapak mau seperti apa? Pak pengen kayak gini, Pak pengen kemah lebih banyak bermainnya tapi ada edukasinya, ada unsur matematikanya. Di kelas sebelumnya lagi kelas yang lain, Pak pengen belajar pool tapi disisipin sama ice breaking atau bermainnya. Itu alhamdulillah didengarkan. Jadi benar lagi setiap 7A, 7B itu berbeda. 8F, GH itu ada yang ngajar berbeda berdasarkan kemauan mereka, berusaha untuk memenuhinya. Iya, bagus Pak Ade. Kemudian Pak Ade, guru mengajak saya dan teman-teman membuat kesepakatan, komitmen, keyakinan bersama di kelas. Sudah dilakukan ya ini Mas? Nah alhamdulillah Pak, udah kebetulan ada yang didokumentasikan. Buat keyakinan kelasnya Ade selalu bertanya, terutama yang Ade ajar Pak, yang 5 kelas ini. Anak-anak ini udah dibuat belum keyakinan kelas bersama wali kelasmu? Ada yang udah, ada yang belum. Kalau misalnya ada yang belum, ya udah, kalau yang belum itu dengan wali kelasmu, tapi dengan Bapak itu dengan pelajaran Bapak wajib membuat keyakinan kelas. Dan alhamdulillah dari 5 kelas itu ada, dan kebetulan Pak Wadi dokumentasikan dalam bentuk amplop. Nanti ketika bangunan sudah jadi akan dipasang, insya Allah.
Iya. Kemudian guru mengajar dengan cara yang bervariasi. Itu alhamdulillah ya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, makanya beda-beda. Punten antara terutama 7A dengan 7B itu kebutuhannya sangat-sangat beda. Sangat-sangat beda. Karena emang kalau ada boleh membandingkan, kebutuhan yang harus sangat ekstra itu di 7B di kelas 7B. Itu karena punten karena emang berdasarkan asesmen diagnosis awalnya, kalau dibandingkan 7A itu jauh 7A udah mulai naik, 7B agak di bawah, jadi beda dan diusahakan untuk sebetulnya lebih bervariasi lagi di 7B. Karena apa? Karena emang gimana ya, tantangan buat adik ini bocah ini harus sesuai dengan dia bisa tapi tidak menyenangkan tuh Pak. Itu tantangan buat adik dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran sebelum menjelaskan materi. Sudah dilakukan ya. Nah, guru mengajak murid menentukan cara belajar, mengajar dalam garis miring mengajar, cara mengerjakan tugas, media yang dipakai, yang akan diterapkan di kelas. Sudah dilakukan Pak. Alhamdulillah Pak. Sudah. Guru menanyakan perasaan kami setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah refleksi Pak. Dalam refleksi ya. Guru mendengarkan, mengikuti pendapat saya dan teman-teman tentang aktivitas belajar. Sudah dilakukan. Alhamdulillah udah Pak. Guru mendiskusikan perkembangan belajar saya dengan orang tua. Nah, ini di grup Pak, di grup ada selalu, bukan selalu ya, selalu mengasih termasuk kehadiran. Itu ada dari dari absensi rekapiket. Itu termasuk yang alfa, yang izin, yang sakit, ada foto, ada share di grup khusus orang tua. Jadi mereka mengatakan, oh kok anak saya dari tadi masuk. Ini Bu punten berarti nanti tanyain sama sama putra atau putri Ibu kemana tadi nggak masuk. Itu salah satunya untuk komunikasi biar lancar. Kemudian perkembangannya juga ada tanyakan. Ada kasih tahu punten ke Bu, punten putri Ibu atau putra Ibu lebih ekstra lagi di rumahnya karena barangkali di rumahnya kan lebih banyak waktu dibandingkan di sekolah. Kita selalu berusaha untuk konsultasi. Berkomunikasi. Terus guru menyediakan kesempatan bagi murid untuk membagikan hasil belajarnya kepada orang tua atau keluarga. Nah itu salah satunya Pak, yang tahu kita seadanya gitu, jangan ngada-ngada. Iya, kemudian guru memberikan kesempatan kepada orang tua, wali murid untuk mengajar atau menjadi guru tamu pada hari tertentu. Nah itu yang belum Pak, untuk izin yang belum ada. Rata-rata belum dilakukan yang itu ya. Guru mengajak kami untuk menyepakati suasana kelas atau sekolah yang kami inginkan agar nyaman saat belajar. Nah, itu berkaitan di akhir pembelajaran ada selalu sampaikan. Buat peningkatan dan kenyamanan kamu, ini maunya seperti apa nih? Bukan ingin Bapak tapi ingin kamu sesuai dengan harapan kamu. Selalu disampaikan. Udah ya. Guru mendampingi kami untuk mewujudkan suasana kami yang kami inginkan. Udah ya ini. Agar saat belajar, guru mengajak murid untuk menggali ide untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, berkaitan ini kamu punya potensi di bidang mangga di ekstrakurikuler udah disediakan. Berdasarkan potensi kamu, mau di olahraganya udah ada, di tulisannya ada, di marabusnya ada, di KIR, kemudian di pramuka. Silakan berdasarkan keinginan kamu. Pak, ada pertanyaan gini, Pak kumaha gimana kalau saya mencoba ke sini, ternyata dalam 1 bulan saya nggak nyaman. Boleh pindah Pak, sok mangga. Kamu di sini tempat mencari dari diri kamu. Asal kamu izin baik-baik ke pembinanya buat pindah ke ekstrakurikuler berikutnya, mangga silahkan. Nanti kamu akan mendapat kenyamanan di mana ekskul kamu yang kamu harapkan. Tadi sudah dibahas mengenai kompetensi yang umpan balik dari rekan sejawat, termasuk dari Pak Ade siswa, dan mungkin nanti dari
kepala sekolah ya Pak Ade ya. Kemudian untuk selanjutnya barangkali di sini ceritakan mengenai tahapan bagja yang Pak Ade telah buat. Berkaitan dengan visi ya Pak? Itu kebetulan visi Ade kan itu dengan anak berkaitan dengan teknologi Pak. Visi guru penggerak Ade itu adalah berkaitan dengan menciptakan generasi muda yang unggul dalam teknologi. Nah, itu kebetulan Ade belum memaksimalkan, tapi Ade kemarin udah menyebarkan ke rekan sejawat, rekan serumah juga Pak, rekan sejawat, rekan serumah, berkaitan dengan teknologi. Kemarin tuh mengadakan media pembelajaran itu kuisis, model pembelajaran itu PJBL, kemarin sudah diaplikasikan, gimana antusiasnya para murid-murid dalam menyelesaikan evaluasinya melalui kuisis. Karena di sana kan ada permainan, anak-anak itu antusias Pak. Jadi Ade sebelum ini menyebarkan ke rekan-rekan itu kemudian refleksinya melalui Google Form. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar dan proyeknya itu kebetulan di IPA, proyek itu membuat es krim Pak. Buat es krim, alhamdulillah berjalan lancar. Malahan punten dari rekan-rekan, anak-anak yang kelas sebelah yang gak diajar sama rekan yang Ade instruksikan, itu bisa dikatakan ada kecemburuan. Pak, kelas saya pengen kayak gitu, ya udah nanti kamu ngomong ke guru bersangkutan, kaitan teknologinya, kaitan PJBL-nya, mau buat apapun silahkan buat proyeknya. Itu Pak ditularkan dulu aja. Ya, itu yang tahapan bagian Pak ya. Kemudian ini yang pendidikan sosial emosional yang kita pelajari di modul 2.2. Ya. Apakah Pak Ade sudah merencanakan untuk pembelajaran sosial emosional itu? Alhamdulillah Pak, itu tugas yang udah Ade selesaikan dalam bentuk modul ajar. Itu materinya kaitan dengan teorema Pitagoras. Model pembelajaran itu PBL, kemudian dikaitkan dengan diferensiasi Pak. Udah Ade rancang, udah Ade buat kaitan dengan 5 kompetensi sosial emosional. Itu 5-5-nya Ade terapkan. Itu di dalam bentuk modul ajar. Dan insya Allah nanti di pendampingan berikutnya akan dimonitori sama Bapak juga ya. Itu insya Allah udah ada persiapan perangkatnya. Iya, siapkan Pak ya. Untuk dipersiapkan RPP yang termasuk RPP diferensiasi, KSE dan budaya positif gitu ya. Ada punten izin memotong. Jadi ada satu integrasi model ajar berdiferensiasi kaitannya dengan sosial emosional, dengan dan di sangkut pautan dengan budaya positif itu insya Allah udah jadi. Jadi sebelum pelaksanaan PI4 itu diharapkan RPP-nya dikirim dulu ke Bapak ya, nanti Bapak memberikan umpan balik terhadap RPP Pak Ade. Baik, untuk di akhir pendampingan ini, kira-kira menurut Pak Ade apa hal yang menarik dalam proses kegiatan pendampingan hari ini? Kira-kira apa yang hal menarik? Terima kasih banyak Pak izin menjawab. Hal yang menarik bagi Ade, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapatkan, terutama dari Bapak sendiri, Bapak Yusuf, itu banyak sekali ilmu yang harus Ade serap dan diterapkan di kehidupan nyata dan disebarkan ke rekan-rekan Ade, bahwa seorang guru penggerak itu emang harus bergerak mulai dari sekarang, bukan setelah menjadi seorang guru penggerak. Itu yang Ade dapatkan dari punten dari sosok Bapak yang punten seorang kepala sekolah yang berani untuk menjadi PP dan mendidik Ade sebagai calon guru penggerak. Itu hebat banget buat Bapak. Haturun pisan ilmunya Pak. Itu aja Pak. Iya, mudah-mudahan menjadi motivasi buat Pak Ade juga ya. Iya Pak. Baik, terus apa yang sudah baik Pak Ade itu perlu hal-hal yang sudah baik itu perlu diperbaiki atau misalkan perlu ditingkatkan lagi ya dalam pendampingan di berikutnya gitu ya.
Baik, itu saja Pak Ade yang sudah menceritakan tentang hasil survei 360 derajat, kemudian mengenai pembelajaran sosial emosional, rencana pendampingan di berikutnya, pembuatan RPP. Terus yang ketiga mengenai tahapan bagja yang telah disusun Pak Ade. Mudah-mudahan programnya bisa dijalankan di sekolah. Amin, insyaallah. Baik, kita akhir saja kegiatan pendampingan pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dalam kegiatan pendampingan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak,